Oke, jadi kita akan coba belajar materinya osilasi dan elastisitas. Kita mulai dari yang gampang dulu deh, elastisitas. Elastisitas. Oke, sebenarnya materi elastisitas itu banyak, tapi untuk prodi tertentu yang menggunakan materi ini. Tapi untuk TPB, materi elastisitasnya hanya mempelajari, nggak semuanya. Yang pertama, namanya adalah stres. Apa itu stres? Tegangan. Tahu nggak stres itu rumusnya apa, Clara? F dibagi dengan A. Oke? F itu satuannya Newton, A satuannya meter kuadrat. Jadi stres satuannya Newton per meter kuadrat. Yang kedua, yang dipelajari adalah namanya strain. Strain itu adalah regangan. Oke? Regangan itu rumusnya apa, Clara? Strain itu sebenarnya dia adalah rasio. Atau rasio perbandingan antara perubahannya dengan mula-mula. Kalau yang berubahnya panjang, maka strain itu rumusnya adalah delta L dibagi dengan L0. Kalau yang berubahnya area, maka perubahan luas dibagi luas mula-mula. Kalau yang berubahnya volume, maka perubahan volume dibagi volume mula-mula. Berarti strain tidak punya satuan. Panjang bagi panjang, nol kan? Luas bagi luas. Nah, yang ketiga, yang kita pelajari di TPB, itu adalah modulus. Pernah dengar di kelas? Modulus? Ada kan? Apa itu modulus? Tahu nggak? Modulus itu sederhananya adalah konstanta. Konstanta kekakuan suatu bahan. Konstanta artinya nilainya tidak berubah. Kekakuan berarti semakin besar modulus, semakin kaku. Suatu bahan, berarti bahan itu bahan pembuatnya ya, bukan bendanya. Jadi nilai modulus itu konstan selama bahannya sama. Ya. Misalkan, kita punya dua buah benda. Yang satu bola, yang satu kubus. Tapi dua-duanya terbuat dari besi. Maka nilai modulusnya sama. Modulusnya besi. Bukan modulus bola, bukan modulus kubus. Paham? Nah, modulus, apapun namanya, selalu sama rumusnya. Yaitu stres dibagi dengan strain. Oke? Nah, modulus itu jenisnya ada banyak, Clara. Oke? Nah, tapi jenis-jenis modulus yang dipelajari di TPB itu nggak banyak, cuma 3. Yang pertama namanya adalah modulus yang. Pernah dengar? Simbolnya E biasanya. Oke? Yang kedua adalah modulus shear atau modulus geser. Simbolnya G. Yang ketiga adalah modulus bulk. Simbolnya B. Jadi modulus itu ada banyak. Tapi yang kita pelajarin di TPB hanya 3 ini. Oke? Paham? Oke. Kita mulai yang pertama dulu. Yang pertama, kita akan belajar yang namanya modulus yang. Tahu disingkatnya biasanya simbolnya E. Oke? Nah, kalau belajar modulus, bayanginnya adalah benda yang elastis, jangan benda yang kakunya. Oke? Walaupun modulus itu adalah konstanta kekakuan. Oke? Bayangin gini, Clara. Ini ada langit-langit ya. Terus di langit-langit itu sama Clara, Clara gantungin ada sebuah karet. Bayang?
Karet punya panjang awal L0. Karetnya sama Clara ditarik atau gampangnya dikasih beban mg. Bayang? Oke. Clara, apa yang akan terjadi pada karet kalau karetnya itu kita tarik atau kita kasih beban? Karetnya akan nambah panjang, betul? Maka anggaplah jadi kayak gini. Nah, jadi ada penambahan panjang karet sebesar delta L. Nah, sebenarnya Clara, nggak cuma karet. Semua bahan material, kalau kalian tarik, pasti nambah panjang. Tapi kenapa kalau kita narik besi, narik baja, kok nggak kelihatan ya? Karena besi dan baja itu kaku sifatnya. Artinya modulusnya besar. Ada perubahan? Ada, tapi kita nggak bisa lihat langsung. Karet itu elastis, modulusnya kecil, gampang kita amati perubahannya. Ngerti? Nah, yang bertanggung jawab atas sifat ini adalah modulus siangnya. Semakin besar nilai modulus siang, semakin kecil perubahan yang akan terjadi, semakin kaku bendanya. Paham? Kan modulus kan konstanta kekakuan. Iya. Nah, di sini yang disebut sebagai stres yang, oke, tadi apa stres tuh? F dibagi dengan A, betul? F-nya dapat diganti menjadi tension. Apa itu tension? Tegangan tali. Oke, paham? Jadi gaya ini dapat diganti dengan tensionnya. Tegangan talinya berapa? Tensionnya dapat diganti dengan mg. Paham? Oke. Sekarang pertanyaannya, A itu yang mana sih, Clara? Coba lihat. Kalau karet ini kita zoom. Di zoom seperti ini. Oke. Maka karetnya akan berbentuk seperti tabung, ya nggak sih? Betul? Nah, yang disebut sebagai luas area A di situ adalah luas area yang menahan beban. Berarti yang ini doang, Clara. Si lingkarannya aja. Bukan keseluruhan dari luas area dari si karet. Paham? Oke. Kemudian, ada juga yang namanya strain. Strain yang. Tadi strain itu apa? Perubahan kan ya? Yang berubah panjang kan, Clara ya? Maka delta L dibagi dengan L0. Oke, sehingga kita bisa tahu nilai dari modulus yang, tadi rumusnya apa? Stres dibagi dengan strain. Oke, stres yang ini F dibagi A kan ya? Strainnya itu adalah delta L per L0. Sehingga kita punya apa? F dibagi A kali delta L kali L0. F-nya dapat diganti dengan tension atau dengan mg. Paham? Itu yang pertama, Clara. Yang kedua, yaitu materinya namanya adalah modulus shear atau modulus geser. Saya bilang apa? Untuk memahami modulus, bayanginnya adalah benda yang elastisnya, biar kelihatan. Bayangkan Clara punya jelly. Tahu jelly ya? Agar-agar bentuknya seperti ini deh. Kayak balok gitu. Bayang, bayang. Anggaplah jelly ini ada di sebuah lantai. Ini lantainya yang biru ya. Lantai. Oke, kebayang? Nah, si jelly ini sama Clara didorong dengan gaya F. Apa namanya Chelsea? Belakangnya ada. Kayaknya. Oh iya, baru dengar. F gitu ya. Nah, jadi bayangin si jelly ini sama Clara
didorong, tapi tidak sampai membuat jelinya itu bergerak. Bayang, didorong, tapi tidak sampai membuat jelinya bergerak. Nanti kira-kira akan menjadi seperti ini, si jelinya. Bayang nggak, Clara? Bayang? Kayak kita noel-noel agar-agar, itu yang gitu kan ya? Nah, terjadi yang namanya pergeseran. Pergeseran sebesar delta X. Nah, sebenarnya ini nggak hanya terjadi pada kasus agar-agar. Pada beton terjadi juga. Pada kayu terjadi. Pada tembok terjadi. Yang gampang gini deh. Waktu terjadi gempa, kan terjadi kan gini kan ya? Nah, kan itu kan terjadi kan? Padahal itu beton loh. Tapi dia kayak gini-gini kan? Karena gempa kan besar ya gorongannya kan? Sehingga kita bisa lihat. Nah, yang bertanggung jawab atas sifat ini adalah modulus shear-nya. Oke? Di sini yang disebut sebagai stress shear atau apa F dibagi A kan ya? F-nya adalah gaya yang kita kasih dibagi dengan A. A itu adalah luas area yang terkena gaya. Berarti luas area yang sisi kiri aja. Bukan luas area keseluruhan kubusnya. Nah, yang unik itu adalah di strain-nya. Strain shear. Kan ini mengalami pergeseran delta X kan? Nah, delta X kan panjang ya. Jadi delta X-nya dibagi dengan panjang mula-mula, tapi yang tegak lurus. Berarti delta X dibagi dengan L. Tapi L-nya itu harus yang tegak lurus. Berarti yang ini. Paham? Jadi delta X-nya harus tegak lurus dengan L. Kalau di modulus yang delta L dibagi dengan L0. Delta L sama L0-nya sejajar. Kalau di modulus shear harus tegak lurus. Kalau kita anggap ini kemiringannya adalah theta, pergeserannya, delta X per L itu apa sih? Tangen. Benar nggak? Depan pertamping tangen kan? Oh iya. Jadi, sehingga kita bisa tahu yang namanya modulus shear-nya. Yaitu apa? Stress shear dibagi dengan strain shear. Oke? Stress shear-nya F dibagi A, strain shear-nya delta X dibagi L. Nah, kita punya F dibagi A dikali delta X kali L. Yang harus diperhatikan kalau di modulus shear, delta X sama L-nya harus tegak lurus, bukan sejajar. Paham? Yang ketiga, yang kita pelajarin di modulus, di X adalah modulus bulk. Modulus bulk. Simbolnya adalah B. Oke? Ingat, kalau kita mau lihat modulus, berarti lihatnya yang elastis. Oke? Bayangin, Clara niup balon. Bayang? Niup balon sehingga bentuknya akan seperti ini. Gitu ya? Oke? Berarti kan kalau niup balon, di dalam balon ada udara kan? Ya nggak sih? Dan di luar medium juga medium udara. Kan kita udah belajar fluida. Ya. Udara fluida bukan? Fluida. Sifat fluida apa? Menekan ke segala arah. Maka udara di dalam balon akan menekan dia dari segala arah. Bayang? Ngerti? Oke. Udara yang di luar balon pun akan menekan balon dari segala arah. Paham? Nah, kenapa balon ketika kita tiup, dia tidak tiup ya, terus dia
volumenya berubah kan bentuknya ya. Terus nggak kembali lagi kan? Kenapa? Kalau dia nggak kembali lagi, artinya tekanan udara di dalam balon sama dengan tekanan dari luar balon. Kalau tekanan udara yang lebih besar, maka balon akan membesar kan ya? Ya. Kalau tekanan dari luar lebih besar, balon akan mengecil. Bayang? Jadi ketika bentuk balon itu tidak berubah, artinya tekanannya sama nih. Sekarang bayangin, Clara. Balon ini sama Clara dimasukkan ke medium yang berbeda. Misalkan dimasukkan ke dalam medium air. Dipaksa masuk ke dalam medium air. Kalau Clara bisa mengamati balon dengan benar, ketika balon ini dimasukkan ke dalam medium air, pasti balonnya menjadi lebih kecil. Oke? Kenapa jadi lebih kecil? Karena sekarang yang menekan dia dari luar adalah air, bukan lagi udara lagi. Ngerti nggak? Paham? Kita waktu belajar fluida tahu kan, kalau tekanan air pasti jauh lebih besar kan, bandingkan dengan tekanan udara, betul? Karena air memiliki densitas yang lebih besar. Bayang? Nah, sebenarnya sifat ini tidak hanya berlaku buat balon, semua benda. Bahkan kita sendiri, kalau kita bisa menyelam di dalam air, kita bisa ukur volume tubuh kita, pasti volume tubuh kita akan mengecil. Tapi nggak terlalu signifikan, karena kita cenderung kaku. Kalau aktif, kita kelihatan. Paham? Nah, yang bertanggung jawab atas sifat ini adalah nilai dari modulus bulk-nya. Oke? Okay? Di sini yang disebut sebagai stress bulk. Apa maksudnya? F dibagi A, betul? Lihat, di modulus bulk, areanya adalah area keseluruhan dari benda. Kalau di tadi kan cuma sebagian doang kan yang terkena gaya kan? Kalau di modulus bulk semuanya terkena gaya kan? Karena areanya adalah area keseluruhan, maka F dibagi A tidak lain adalah pressure. Berarti perbedaan pressure dari udara ke air. Oke, sekarang strain-nya. Strain bulk. Ini yang berubah apa, Clara? Volumenya kan? Maka strain-nya pasti delta volume dibagi dengan volume bola-bola. Dari sini kita bisa dapat yang namanya modulus bulk. Rumusnya apa? Stress bulk dibagi dengan strain bulk. Oke, stress bulk-nya adalah delta pressure, strain bulk-nya adalah delta V dibagi dengan V0. Betul? Coba perhatikan. Kalau saya memindahkan balon ini dari medium udara ke medium air, maka stress bulk saya adalah tekanan air dikurangi tekanan udara kan? Karena air kurang awal kan? Positif kan? Karena lebih besar tekanan air kan? Tapi strain bulk saya negatif karena volumenya mengecil, delta voluminous. Kalau dibalik, kalau misalkan Clara niup balonnya awalnya di dalam air nih, terus dipindahin ke udara, maka stresnya jadinya P udara min P air kan? Iya. Jadi negatif kan? Iya. Tapi strainnya positif karena dia akan membesar. Ngerti? Artinya, khusus di modulus bulk, stres dan strainnya pasti berbeda tanda. Kalau nilai stres positif, pasti strainnya negatif. Kalau stresnya yang negatif, strainnya positif. Betul? Sedangkan modulus itu konstantanya harus positif. Maka di beberapa buku, khusus buat modulus bulk, kadang dikasih tanda minus di depan. Atau dikasih tanda mutlak di depan. Paham? Jadi, pemberian tanda minus atau tanda mutlak di modulus bulk semata-mata hanya untuk memastikan nilai modulus bulk bernilai positif. Paham? Jadi kenapa di modulus bulk kok ada minusnya? Itu alasannya. Karena stres dan strainnya selalu berbeda tanda. Kalau yang tadi nggak mungkin. Stres dan terus juga. Kan nggak perlu tanda minus kan? Udah, ini materi elastisitas. Gampang ya? Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi
osilasi. Clara, apa itu osilasi, Clara? Gerak bolak-balik. Yes. Gerakan atau gerak yang bersifat periodik, gitu ya. Apa itu periodik? Berulang. Gerak periodik atau berulang di sekitar titik setimbangnya. Jadi kalau misalkan Clara melihat fenomena benda, bergeraknya gitu-gitu aja. Berarti itu tandanya benda sedang bergerak osilasi. Oke? Paham? Oke. Kita mulai dengan yang namanya jenis gerak osilasi. Ada berapa jenis, Clara, gerak osilasi di kelas? Yang pertama namanya adalah gerak osilasi harmonik sederhana atau disingkatnya adalah OHS. Oke? Gerak harmonik sederhana tuh yang kayak gimana, Clara? Nah, di kelas ini adalah gerak osilasi tanpa disertai adanya gaya hambat. Oke. Jadi, secara teori ini tidak ada gaya hambat. Berarti secara teorinya tidak akan pernah berhenti. Karena nggak ada yang menghambat dia. Paham? Itu yang pertama. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua apa, Clara? Osilasi teredam. Apa itu osilasi teredam? Ini adalah gerak osilasi disertai adanya gaya hambat. Oke. Gerak osilasi disertai adanya gaya hambat. Contoh, Clara main bandul. Tahu bandul? Tahu. Kalau kita simpangkan, dia akan gerak osilasi kan? Diemin aja. Lama-kelamaan berhenti kan? Kenapa berhenti? Karena ada gaya hambat dari udara. Paham? Oke. Yang ketiga, namanya apa, Clara? Gerak osilasi teredam terpaksa. Itu ada. Ada kan? Teredam terpaksa. Itu yang kayak gimana, Clara? Agak gaya luar. Iya. Gerak osilasi disertai gaya hambat dan gaya eksternal untuk menghentikan. Contoh, Clara main bandul, lepasin. Ini kan ya, lama kelamaan berhenti kan? Tapi lama kan? Nah, terus sama Clara, yang belum cepet. Ya udah, Clara pegang aja di benangnya. Cepet kan? Ya. Berarti selain ada hambatan dari udara, juga ada gaya eksternal yang Clara kasih dari tangannya. Paham? Ngerti? Oke. Bayang? Oke. Itu adalah jenis-jenis gerak osilasi. Tapi untuk TPB hanya mempelajari yang namanya gerak OHS saja. Kenapa hanya OHS yang dipelajari di TPB? Tahu kenapa? Karena secara matematik TPB belum diajarin cara memahami osilasi teredam dan teredam terpaksa. Matematikanya yang belum bisa. Karena matematikanya baru ada di kalkulus 2, analitik kedua. Bahkan sebenarnya OHS-nya sendiri adanya di matematika 2.
Sebenarnya belum diajarin. Terus kenapa diajarin? Kalau sederhana masih bisa diakalin lah, ibaratnya gitu. Ngerti gak? Tapi kalau terhadap dan terpaksa nggak bisa diakalin, harus pakai matematika. Jadi kita sekarang hanya fokus di yang pertama. Kita nggak fokus yang ini, gak yang ini. Ini cuma sebagai pengayaan aja. Saya kasih tahu ada 3 jenis. Paham? Nah, contoh gerak OHS yang diajarkan di TPB apa aja? Cuma 2 kan? Yang pertama adalah OHS pada kasus pegas, betul? Yang kedua adalah OHS pada kasus bandul. Bukan berarti OHS itu cuma 2. Ini kan cuma contoh doang. Jadi OHS itu apa? Gerak harmonik kan? Gerak yang berulang kan bisa aja macam-macam kan ya? Ini cuma contohnya aja. Jadi TPB kita cuma belajar 2. OHS pegas dan OHS bandul. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang namanya OHS pada kasus pegas. Oke? Bayangkan pegasnya pegas sederhana ya, kan ya? Pegas sederhana. Ini contohnya yang sederhana ya. Nanti bisa aja yang di ujian tuh nggak sederhana. Oke? Bayangin, ini si Kaira nggak datang, berarti mau jawab soal si Kaira tuh. Kaira yang datang kan, Kaira? Yang kerudungan? Lah, yang kemarin datang berdua, Kaira kan? Kemarin. Iya, minggu lalu. Keisha. Keisha. Mana Keisha? Oh, bukan Kaira ya? Beda ya? Oke, sorry. Oke? Nah, misalkan gini, kita punya sebuah pegas. Pegasnya dihubungkan dengan sebuah benda. Oke? Pegasnya punya konstanta pegas K, bendanya punya massa M. Ini namanya sederhana, cuman pegas sama benda doang. Bisa horizontal, bisa vertikal. Oke? Ini adalah keadaan setimbangnya. Oke? Setimbang itu artinya apa? Tidak mengalami tarikan ataupun dorongan tuh ya. Setimbang. Biasanya dia bilang ketika X-nya sama dengan 0. Kalau didiemin doang, bakal gerak nggak ini? Kagak. Supaya dia oscilasi gimana? Kita ganggu. Caranya gimana diganggu? Kalau pegas, gangguin dengan cara ditarik atau ditekan. Misalkan, saya tarik sejauh X, oke? Secara nggak langsung, berarti kan pegasnya ikut ketarik kan? Ya nggak sih? Betul nggak? Ya. Pegasnya diketarik sejauh X kan? Berarti kalau pegas ketarik ke kanan, muncul gaya pegas ke arah pegas. Kalau ditarik, muncul gaya pegas kan? Kalau pegas ditarik ke kanan, gaya pegasnya kemana? Clara pernah main pegas nggak? Coba bayangin, Clara ada pegas nih, sama Clara, pegas tarik ke kanan. Tangan Clara ngerasa ada gaya yang ke arah. Oh, iya. Iya, itu gaya pegas namanya, Clara. Berarti ada gaya pegas ke arah sini. Paham nggak, Clara? Paham. Setelah saya tarik nih, tarikannya saya lepas. Apa yang terjadi? Benda akan bergerak osilasi kan? Bergerak kan? Ya. Kalau bergerak berarti apa persamaannya? Sigma fx ya sama dengan M dikali A. Ngerti? Ada gaya apa aja, Clara? Hanya gaya pegas kan? Gaya tarikannya udah dilepas. Udah nggak ada lagi kan? Tapi lihat, gaya pegas arahnya berlawanan dengan tarikan. Berarti gaya pegas minus. Ngerti, Clara? Paham? Oke. Gaya pegas itu rumusnya apa, Clara? Ngaco itu ya, energi potensial pegas. K delta X kan? Kalau kita anggap X awan 0, berarti KX aja kan ya? Jadi sama aja ini minus KX. Boleh? Boleh nggak, Clara, kalau A saya ganti? A itu kan turunan kedua dari X. Boleh nggak, Clara? Betul nggak? Ya. X jadi V, V jadi A, betul? Kalau saya ubah jadi gini, boleh nggak, Clara? D kuadrat X, DT kuadrat ditambah K dibagi M dikali X sama dengan 0. Boleh nggak, Clara? Dibagi M semua pindah ruas. Boleh? Boleh, benar? Boleh nggak? Boleh, boleh. Di matematika, ini disebutnya apa, Clara? Catatan? Disebutnya adalah persamaan diferensial orde kedua. Di matematika baru belajar PDO 1 kan? Ini belajar tadi kalkulus 2. Oke, karena PDO 2 belum belajar nih.
Saya kasih analogi yang gampang. Kalau persamaan kuadrat, udah baca belum? Udah kan? Kalau Clara punya persamaan kuadrat, x kuadrat tambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Biasanya yang dicari apa? X-nya kan? Solusinya kan? Sama. Pada dasarnya, ketika Clara punya PDO2, tugasnya Clara adalah ini. Clara diminta untuk mencari solusinya. Solusi itu X-nya kan ya? Solusi dari PDO2-nya. Paham? Kalau persamaan kuadrat, nyari X-nya gimana? Faktorkan atau rumus ABC kan? Kalau PDO2, nyari X-nya gimana? 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 Jawabannya? Nggak ada rumusnya, Clara. Nggak ada rumus untuk mencari solusi X dari PDO2-nya. Terus gimana dong kalau nggak ada rumusnya? Karena tidak ada rumusnya, maka kita lakukan namanya kita tebak solusi. Ditebak bukan pakai rumus, berarti nggak? Ya. Karena kita nebak, bisa aja dong solusinya nggak cuma itu. Ya nggak sih? Paham ya? Jadi kita nebak, kita nggak pakai rumus, tapi nebak. Karena nebak, solusinya bisa aja nggak trivial, nggak cuma itu. Paham? Oke. Untungnya masih TPB, Clara. Untungnya TPB. Jadi untuk TPB, Clara nggak usah mikir tebakannya apa. Udah dikasih tahu. Untuk TPB, solusi umum yang diinginkan adalah solusi sinus atau cosinus. Gitu kan? Yang namanya sin pasti ada amplitudo kan? Ya nggak? Bisa sin, bisa cos. Yang namanya sin pasti ada sudutnya kan? Omega T. Karena kita nebak, kita nggak tahu sin yang benar itu sin yang dari mana mulainya kan ya? Maka harus ditambahin yang namanya fasa awal. Ngerti? Begitu juga kalau pakai cos. Jadi kalau di TPB, sekarang nggak usah pusing. Tebakannya sudah dikasih tahu. Boleh sin, boleh cos. Ngerti? Emang ada gitu? Solusi lain tadi ini? Ada nggak? Bisa. Ada. Kan namanya juga nebak, ada solusi lain. Kalau Clara punya teman yang dia anak olim fisika, biasanya dia pakai solusi yang lain, Clara. Ini solusi bilangan eksponensial, bilangan E. Bisa nggak? Bisa. Tapi untuk TPB, itu susah tuh. Pakai ini aja deh. Ngerti ya? Ini juga benar. Ngerti? Paham? Jadi sekarang Clara nggak usah mikir solusinya apa. Udah dikasih tahu. Solusinya sin atau cos aja cukup. Tahu nggak masalahnya apa, Clara? Masalahnya tahu nggak apa? Masalahnya adalah ini, Clara. Yang diinginkan soal adalah solusi khusus. Soal nggak mau jawabannya kayak gini. Soal itu maunya solusi khusus jawabannya. Ngerti? Jadi kalau jawabnya kayak gini, nggak nilainya. Ngerti? Berarti sekarang tugasnya Clara adalah apa? Bagaimana mengubah solusi umum menjadi solusi khusus kan ya? Betul? Caranya gimana? Berarti kita harus tahu nilai dari amplitudo, omega, dan masalah. Paham? Selama Clara masih belum tahu nilai amplitudonya berapa, nilai omeganya berapa, nilai fasa awalnya berapa, berarti itu masih solusi khusus. Paham? Sekarang, Clara, menurut Clara, dari 3 parameter ini, mana yang paling mudah kita cari terlebih dahulu? Amplitudo, omega, atau fasa awal? Menurut Clara. Oke, yang paling mudah dicari dari 3 ini adalah mencari omega. Oke, caranya gimana mencari omega, Clara? Oke, caranya, Clara. Yang pertama, kita tentukan dulu solusinya maunya apa. Oke,
Clara maunya solusinya sin atau cos? Boleh. Berarti XT itu adalah amplitudo cos omega T ditambah fasa awal. Gitu ya? Kalau Clara turunkan sekali terhadap waktu, jadinya apa Clara? V kan? Ya enggak? Turun Clara jadi apa? A dikali omega dikali min sin. Benar nggak? Betul? Oke. Kalau Clara turunkan sekali lagi terhadap waktu, jadinya apa? Percepatan. Betul? Jadinya apa? Min A omega kuadrat cos omega T ditambah fasa awal. Ngerti? Oke, itu langkah pertama Clara. Langkah kedua, setelah kita tebak solusinya, kita masukkan ke persamaan diferensial orde kedua. PDO-nya di mana? Ini kan? Kita copy aja ya. Oke. Oke, paham? Lihat Clara. Ini kan sama kayak ini. Berarti ini dong. Ya. Berarti apa ini? Min A omega kuadrat dikali cos omega T ditambah fasa awal. Betul? Ditambah K dibagi M. Dikali X kan? X kan ini ya, Clara. Benar nggak? Masukin. A dikali cos omega T ditambah fasa awal. Paham, Clara? Boleh pindah ruas? Boleh ya. K dibagi M dikali A dikali cos omega T ditambah fasa awal sama dengan A dikali omega kuadrat cos omega T tambah fasa. Paham? Boleh nggak, Clara? Ini saya hilangkan. Boleh? Ya. Boleh saya hilangkan A-nya? Maka kita akan mendapatkan omeganya sama dengan akar K dibagi M. Pertanyaan saya, Clara. Apakah omega untuk osilasi pegas selalu akar K per M? Ya apa enggak? Apakah omega untuk OHF pegas itu selalu akar K per M? Ya apa enggak? Enggak, itu hanya berlaku kalau kasusnya pegas sederhana. Yang kayak gini atau yang vertikal, paham? Kalau bentuknya udah aneh gimana? Kalau bentuknya udah aneh, nggak sederhana, mau nggak mau, Clara bikin PDO2-nya. Paham? Kalau udah dapat PDO2, lihat. Kalau dapat PDO2, konstanta yang ada di depan fungsi ini pasti selalu omega kuadrat. Benar nggak omeganya akar K per M? Benar. Karena di depan fungsi ada K per M. Jadi kalau nanti kasusnya nggak sederhana, maka langkahnya adalah bikin PDO2 yang baru. Ngerti? Konstanta di depan fungsi pasti omega kuadrat. Ngerti? Oke, itu cara mencari omega. Sekarang, mencari apa yang belum? Mencari amplitudo dan fasa awal. Gimana caranya, Clara, mencari alfa awal? Gimana caranya? Caranya, nggak ada caranya. Nggak ada rumusnya, Clara. Nggak ada rumusnya buat cari A itu gimana, mencari fasa awal gimana. Terus gimana dong kalau nggak ada rumusnya? Ya dicari. Cari sendiri rumusnya. Dicari dari keadaan awal soal. Bayang. Oke? Jadi Clara jangan hafalin rumus mencari A tuh gini. Kata soal. Enggak, jangan ikutin. Itu rumus mencari A di soal itu. Lah kalau soalnya beda ya bisa beda lagi karena A sama awal nggak ada rumusnya. Paham? Kita coba lihat contohnya. Kalau soalnya nanti nggak ada gambarnya, biasanya kalau nggak ada gambarnya, diasumsikan dia sederhana. Oke? Kalau nggak ada gambarnya. Jadi saya kasih contoh yang sederhana dulu aja. Baca dulu, Kara.
Sampai B bacanya ya. Mana nih Ki? Apa namanya? Ki? Kak? Keisha. Keisha mana nih Keisha? Ini udah soalnya Keisha. Ini nggak ada. Katanya lagi nggak enak badan. Apa? Katanya lagi nggak enak badan. Oke. Udah dibaca belum? Puasa sama Keisha. Enggak. Wah. Bentar, bentar. Udah dibaca? Sekarang coba tulisin semua informasi yang diketahui soal. Apa aja tulisin deh. Yang ada di soal. Coba tahu. Masa berarti M kan? Dong. Oh, tulis aja. Masukin aja. Ya, itu dia semuanya. Oke. Kita T-nya 1. Berarti X dalam kurung 1. Kan XT kan ya? X dalam kurung 1. Fungsi tahu kan? X dalam kurung 1 sama dengan 5 akar 3 kali 10 pangkat min 2. V dalam kurung 1 sama dengan minus 20 pi ke 10 pangkat min 2. Oh, itu X. X. Kali Oh, kata X. Kali. Dah, itu doang yang kita tahu ya. Oke. Karena nggak ada gambarnya, kita asumsikan dia pegas sederhana. Oke. A minta apa? Konstanta pegas. K dan amplitudo. Betul ya? Karena pegas sederhana, kita boleh bilang kalau omeganya adalah akar K dibagi M. Betul? Omega rumusnya apa? Alah. Omega rumusnya 2pi dikali frekuensi. Betul? Oke. K dibagi M. Frekuensinya ada? Berarti 4pi jadi ya. K-nya nggak tahu ya. Tapi M-nya 1 kan? Maka dapat dong nilai K-nya. Yaitu 16 pi kuadrat. Satuannya K? Newton per meter. Gampang kan? Karena K ada rumusnya. Cari A gimana cari A? Saya bilang. Gak ada rumusnya. Cari A sekarang kita. Clara maunya tebakan solusinya sin atau cos. Dia nggak minta kan? Itu bebas ya. Maunya apa? Boleh. Tebak solusinya maunya sin ya. Berarti X T sama dengan amplitudo sin omega T ditambah fasa awal. Betul? Betul? Tahu A-nya tahu nggak? Nggak tahu ya Clara. Betul? Tahu omeganya nggak? Tahu. 4V. Betul nggak? Tahu fasa awalnya? Nggak tahu. Ngerti Clara? Nah, tadi saya bilang apa? Mencari A dan fasa awal nggak ada rumus ya kan? Dapat dari keadaan awal soal. Masukin. Ini soal bilang apa? Detik pertama, betul? Posisi X ketika 1 adalah berapa tadi? 5 akar 3, 10 min 2 ya. Masukin Clara. 5 akar 3 dikali 10 pangkat min 2, betul? Ini adalah A, ini kan, dikali sin 4V kali 1 kan, 4V kan, ditambah fasa awal. Paham nggak? Ngerti? Ganti T1. Oke? Clara, saya lihat waktu itu di sini, matematika lagi belajar fungsi periodik. Ya, ada kan? Fungsi yang sifatnya periodik, yang berulang, ada kan?
Usus harmoni ada kan? Iya, belum sama. Hah? Oh belum. Oke. Tapi tahu nggak kalau sin itu sifatnya periodik, berulang nilainya? Ya. Berapa periodiknya sin? Dari 0 sampai pi. Ngaco ah, periodik itu berulang, 2pi. Kan ini gini sama gini Oke. berulang lagi kan? Betul. Oh, Berarti periodik sinnya adalah 2pi kan? Betul. Coba kalau lihat. Berapa sin 30? Berapa sin 2pi tambah 30? yes. Setengah kan? Berapa sin 4pi tambah 30? Setengah. Setengah. Berapa sin 6pi tambah 30? Setengah kan? Artinya apa? Kalau dia ada kelipatan 2pi, pasti dia akan berulang. Ada periodik. Ya kan? Berarti boleh nggak saya baca gini, Clara? 5 akar 3 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan amplitudo dikali sin pasang. Sama nggak? Iya. Sama kan? Lihat Clara, ada berapa variabel yang nggak kita ketahui? Dua, amplitudo dan fase awal. Nggak mungkin kan ini bisa dikerjain nggak Clara? Betul? Mm. Maka kita butuh persamaan yang lain kan? Nah, dia punya apa lagi dia bilang? Ketika T-nya 1, betul? V1 segini kan? V saat 1 nilainya adalah minus 20V dikali 10 pangkat min 2, betul? Berarti kita cari dulu persamaan V kan? V itu apa sih? V itu adalah dx per dt, betul nggak Clara? Coba turunin Clara, jadinya apa? A dikali 4V dikali cos 4VT ditambah fasa awal, betul? Diturunin, Oh iya. bener nggak? Kita masukin Clara. A dikali 4V dikali cos 4V kali 1, betul? Ditambah fasa awal. Betul? Katanya 1. Boleh kita coret? Chat 4V boleh? Jadi ini min 5, betul ya? Jadi kita punya berapa? Min 5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan A. Karena 4V itu adalah pada periode fasanya kan? Sama aja. Cos fasa. Boleh nggak? Boleh kan? Berapa variabel? 2. Sekarang punya berapa persamaan? Secara matematik bisa nggak? Dua persamaan, dua variabel. Bisa? Bisa nggak logikanya? Bisa kan? Oke. Kita disuruh nyari apa, Clara? A atau fase awal? Tugasnya mencari apa? A kan? Kalau mencari A berarti kan mau nggak mau fase awalnya hilang dong. Iya. Masalahnya tahu nggak apa? Fase awalnya ada di dalam sin. Yang ini di dalam cos kan? Jadi di dalam fungsi yang berbeda kan? Gimana cara kita ngilangin fase awal? Padahal ini di dalam sin, di dalam cos. Cara paling mudah ngilangin fase awal yang di dalam sudut, ini di dalam sin atau cos, adalah menggunakan sifat identitas. Ingat? Ingat? Sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Masukin sinnya. Sinnya berarti 5 akar 3, 10 pangkat min 2 dibagi A. Betul nggak? Betul? Sinnya? Ini bagi A kan? Iya. Cosnya min 5 dikali 10 pangkat min 2 dibagi A. Betul? Ya. Berapa variabel? Bisa dikerjain? Bongkar kotor? Gak bisa solver kamu. Ah, ya udah deh. Oke, kalau saya aja biar cepat. Oke, bisa kan harusnya kan? Oke, kerjain pakai solver. Maksudnya bisa kan? Betul nggak? Karena satu variabel.
Apakah cara mencari kayak gini? Enggak, jangan diapain caranya, ngerti ya? Tergantung datanya kan ya? Paham? Enggak. Oke. Sabar, loading. Susah dia kalau kuadrat. Sabar. Tadi udah bener kan? Ketikannya? Semoga benar. Kok lama ya? Sabar, sabar. Kita tunggu aja. Nah, dapat. Berapa dapatnya? 0,1. 0,1. Paham? Ngerti? Apakah cara saya kalau kayak gini? Enggak. Jangan dihafal. Ngerti? Salah pertanyaan B apa? Simpangan tuh si X-nya. Simpangan tuh X, T. Tadi saya bilang apa? Soal itu maunya yang khusus. Berarti dia minta X, T yang lengkap kan? Betul? Dia nggak minta kan fungsi apa kan ya? Oke, jadi kita dapetnya fungsi sin. Ya udah. Jadi kita punya apa? XT-nya adalah amplitudo sin omega T ditambah pas awal. Betul? Tadi A-nya tahu ya? 0,1. Berapa omeganya? 4V ya? Betul? Ditambah pas awal. Oh, jawabnya gini. Salahin. Lah, ini belum, ini bukan yang ini yang saya mau. Saya maunya lengkap. Ini belum tahu ini kan ya? Berarti apa? Mau nggak mau, kita harus mencari fasa awal. Betul? Mencari fasa awal gimana caranya? Nggak ada rumusnya. Terus gimana? Dari informasi yang diketahui soal. Ya udah, kan kita udah tahu A-nya kan? Tinggal masukin ke sini atau ke sini. Mau yang mana? Sin. Ya udah. Berarti sin fasa awal itu adalah 5 akar 3 dikali 10 pangkat min 2 dibagi A. Betul? Ya. Jawabannya berapa nih? Setengah akar 3. Oke. Berarti fasa awalnya berapa? Sin yang setengah akar 3. Ada 2, Clara. Sin positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Kalau 1, berapa yang hasilnya setengah akar 3? 60 itu berapa pi? Pi per 3. Ya kan? Kuadran 2, berapa yang hasilnya setengah akar 3? 120. 120 itu berapa pi? 2 pi per 3. Paham? Gak mungkin kita punya 2 jawaban. Pasti kita pilih satu. Terus gimana milihnya, Clara? Kalau kayak gini, kalau kita pilih dua-duanya, salah. Ya 50-50 kan ya? Berarti kita apa namanya? Cross check. Paham? Gimana cross checknya? Kalau tadi Clara nyarinya pakai yang ini, berarti cross checknya pakai yang ini. Begitupun sebaliknya. Paham? Berarti cos-nya itu adalah minus 5 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 0,1 kan? Sama dengan minus setengah. Betul? Ya. Clara, cos yang hasilnya minus setengah. Kuadran berapa? Kuadran 2 dan kuadran 3. Ya udah, cari irisannya. 1, 2, 2, 3. Berarti irisannya? Ini 1, 2. Ini 2, 3. Berarti irisannya? Berarti jawabannya ya? Iya. Berarti jawabannya yang benar itu adalah 2 pi dibagi 3. Ngerti? Berarti solusi lengkapnya yang diinginkan soal adalah amplitudonya 0,1 sin omeganya 4V ditambah fasa awalnya. Paham nggak, Clara?
kebanyakan kalian anak TPB nggak pernah ngecek yang ini. Pasti kalau dibilang setengah kali jawabnya ini kan, 60 kan? Padahal ada dua kan? Paham? Oke. Ngerti? Ini kasus pegas sederhana. Pernah nggak keluar di ujian OHS-nya pegasnya nggak sederhana? Pernah? Pernah. Ujiannya kayak gitu. Ini OHS tapi pegasnya tidak sederhana. Tahu dari mana? Karena gambarnya nggak sama kayak yang saya ajarin. Nih, soal tesnya kayak gini. Bahkan, udah dapat LTM 7 kan? Di LTM 7 tuh isinya semuanya pegasnya tidak sederhana semua, kebanyakan. Udah lihat? Ada PR? Nggak ada kan? Oke. Kalau gitu nggak usah dikerjain. Ini aja. Baca dulu sampai PR. Jadi di LTM 7, itu kalau kita baca, itu pegasnya hampir bentuknya tidak ada yang sederhana. Maka mau nggak mau, omeganya harus dibikin kembali. Oke? Saya dibaca. Tuliskan semua informasi yang diketahui soal. Ya dok, saya tanya Pak Asep. Kemudian. Oke. Nah, masalahnya tahu nggak Pak? Yang biasa diajarkan di kelas Pak Asep ini, OHS pegasnya nggak yang sederhana terus kan? Yang akal kapren kan ya? Kalau bentuknya aneh nggak bisa. Nah, padahal ini nggak masuk nih OHS teredam terpaksa. Nggak diajarin kenapa? Pokoknya nggak akan masuk ke TSO. Karena PDO itu susah. Susah, susah dipahami dengan mudah. Itu lagi doang. Nggak ada contoh yang tidak sederhana. Ya gitu doang, berapa pertemuannya juga online terus karena bapaknya ke Cina. Udah itu semua udah? Udah. Oke, ini inerti titik P ya. Iya. Oke. Pertanyaan A minta apa? Gambarkan diagram gaya pada batang homogen. Betul ya? Ini gampang ya. Gambarin. Karena batangnya punya ukuran panjang, berarti dia benda tegar kan? Karena benda tegar, maka masanya tahu di pusat massa kan ya? Tengah-tengah, betul? Berarti ada M dikali G. Betul? Ada apa lagi? Batangnya tekan pegas kan? Ya. Berarti ada G pegas dong. Iya. Ke arah mana? Ini fokusnya ke Atas. Paham? Terus udah. Ada lagi nggak? Menurut Clara. Ada nggak? Ada. Udah. Cukup. Buka catatan saya tentang kesetimbangan benda tegar. Dinamika rotasi. Ini nggak masuk kan, Clara? Nggak datang kan? Yang datang tuh cuma si Permata deh. Buat mana catatan saya? Di itu. Dinamika rotasi. Kesetimbangan benda tegar. Nah ini. Coba lihat. Bukannya gimana? Oke. sini. Lihat, Clara. Waktu kita belajar kesetimbangan benda tegar, saya pernah bilang, hati-hati kalau dia ada engsel. Itu poros kan? Ada dua gaya reaksi. Maka kalau ada engsel, ini ada gaya reaksi arah sumbu X, betul? Dan gaya reaksi arah sumbu Y. Paham? Kalau ada engsel, pasti ada gaya reaksi Rx dan Ry. Oke. Udah. Benar jawabannya kayak gini. Kalau tadi nggak ada, salah jawabannya nih. B sekarang. B minta apa? Panjang pegas pada kondisi ini. Ini kan tadi pegasnya ketekan kan? Berarti udah panjangnya udah panjang, bukan panjang asli kan? L aksen kan ya?
sebesar 0,15, betul? Ya. Ini kan sebenarnya adalah panjang mula-mula pegas dikurang delta Y, betul nggak? Karena dia katakan kan, dimakin pendek kan? Oke. Yang diminta adalah panjang mula-mulanya, L0-nya. Berarti apa? Kita harus cari berapa banyak pegasnya ke tekan, betul? Ya. Ini kasusnya setimbang nggak? Diam atau gerak? Iya. Diam. Kalau diam artinya setimbang, betul? Setimbang. Syaratnya apa, Clara? Sigma F-nya harus 0 kan? Sigma Fx-nya 0. Ada sumbu X, ada gaya apa aja? RX. Rx. Berarti Rx-nya nilainya 0. Paham, Clara? Oke. Terus apa lagi? Sigma Fy juga harus 0. Betul? Ada apa aja? Ry ditambah F pegas sama dengan Mg. Betul? Tahu nggak Ry-nya berapa? Nggak tahu. Betul? F pegas K dikali delta Y. Betul? Mg. Yang kita nggak tahu Ry sama delta Y kan? Nggak mungkin dapatkan ya? Kotakin. Paham nggak, Clara? Oke. Syarat kedua apa? Sigma tor C harus sama dengan 0. Oke. Karena ini kasusnya setimbang biasa, Clara, kita boleh bebas pilih poros kan? Pilih gimana? Titik yang banyak gayanya kan? Di engsel. Berarti sigma torsinya sama dengan 0. Karena porosnya di engsel, Clara, maka Rx sama Ry nggak punya torsi kan? Ya. Yang punya torsi Mg muter ke sini sama F pegas muter ke sini, betul? Muter kalau ke arah poros ya. Ya. Beda arah putar kan? Berarti tentuin 1 + 1 min kan ya? Terserah yang mana aja. Misalkan MGD. Titik. MG dikali lengannya kan? Berapa lengannya? Jaraknya. L/2. Benar nggak? Ya. Dikurangin gaya pegas. Dikali lengannya adalah L. Paham? Berarti kita bisa hilangkan L-nya. M-nya ada? M-nya 5. G 10 aja ya. Berarti 5 kali 10 dibagi 2. K-nya ada? 1000. 1000 dikali delta Y. Betul? Ya. Dapat dong delta Y-nya. Itu Clara. Kalkulator. 0,025. 0,025 meter. Maka dapat dong berapa L0-nya. L aksen ditambah delta Y. Benar nggak? Betul? Ya. L aksennya 0,15. Delta Y-nya 0,025. Jadi L0-nya adalah 0,175. Paham, Clara? Masih gampang kan? Karena ini A sama B itu adalah kesetimbangan benda tegar kan ya? Ya, pertanyaan C. Batang kemudian dikasih simpangan sudut kecil dengan cara ditarik atau ditekan. Dibilang ditarik ya, dari ke atas ya, oke? Ya. Terus dilepasin, apa terjadi? Ngoeng gitu kan ya? Oke, biar gampang, gambarnya saya copy deh, biar kebayang sekarang. Nah, jadi yang C itu baru yang namanya gerak osilasi. Jadi yang semula seperti ini nih, udah setimbang ya. Terus sama Clara diganggu, ditarik ke atas. Bayang? Ya. Ditarik sejauh Y deh, boleh? Oke? Sudutnya theta. Berarti kan pegasnya yang tadi udah setimbang, jadi ketarik lagi kan ya? Maka muncul gap pegas ke arah bawah. Tapi ini gap pegas yang baru loh, Clara. Ya. F pegas aksen. Terus F pegas yang lama mana? F pegas yang lama udah hilang sama semuanya ini. Ngerti? Kan udah setimbang. Ketika kita lepas, dia gerak gini kan? Ini kan? Ini kan gerak osilasi kan? Lihat. Kalau kayak gini, Clara, ini gerakannya translasi atau rotasi. Tahu kan bedanya? Translasi atau rotasi. Salah satu yang biasa, rotasi itu yang
Jawabannya rotasi karena ada porosnya. Oh. Kalau total itu gini, ring, nggak ada porosnya, iya, paham? Karena dia geraknya adalah gerak rotasi, maka kalau rotasi pakainya sigma torsi kan, bukan sigma F kan ya? Benar. Berarti apa? Sigma torsinya sama dengan inersia dikali alfa. Ngerti? Yang bikin muter siapa? Kayak pegat aksen kan? Tapi melawan arah tarikan kan? Berarti minus dong. Minus gaya pegas aksen dikali lengannya berapa, Clara? L kan? Jarak sini-sini kan? L kan? L. Inersianya berapa inersianya? Sepertiga ya? Sepertiga M L kuadrat, betul? Boleh nggak alfa saya ganti? Alfa itu kan turunan kedua dari sudut. Benar nggak, Clara? Theta jadi omega, omega jadi alfa, benar nggak? Benar? Ngerti nggak? Iya, iya. Ngerti? Oke, jadi gini ngerti? Oke, kita sederhanain boleh? L-nya coret. Boleh. Gaya pegas rumusnya apa? KY jadinya. Karena Iya, Y kan? KY sama dengan sepertiga M dikali L dikali ini. Sampai sini ngerti, Clara? Ngerti nggak? Ngerti? iya, iya. Panjang batangnya kan L. Sudutnya theta. Boleh nggak kalau Y saya ganti jadi L sin theta? Boleh? Iya, boleh. Boleh nggak? Ngerti nggak nih? Iya apa nggak nih? Iya, iya, iya. Ngerti? Berarti jadi kita punya min K dikali L sin theta sama dengan sepertiga M L D kuadrat theta per dt kuadrat. Ngerti? Kita bisa reduksi lagi si L-nya. Benar nggak, Clara? Oke. Nah, ada syaratnya. Syarat kalau dia mau bergerak OHS. Tahu nggak syaratnya apa, Clara? Supaya ini ke OHS, maka tetanya harus kecil. Dia bilang gitu kan? Disimpangkan dengan sudut kecil kan? Di matematika, Clara, kalau tetanya kecil, sin teta akan mendekati, ngaco banget, mendekati tangen teta. Kecil tuh bukan nol, Clara. Ngerti? Tetap tetanya deh. Kenapa jadi gini, oke? Tan teta akan mendekati, kalau sudah kecil, teta. Tapi tetanya harus dalam satuan radian. Dengan kata lain, sin teta akan mendekati teta. Ngerti? Ini matematika. Matematika nih. Jadi kita punya apa? Min K dikali teta sama dengan sepertiga M D kuadrat teta per dt kuadrat. Ngerti nggak ini? Ngerti? Iya, iya. Ngerti, oke. Saya ubah jadi gini boleh nggak, Clara? D kuadrat teta per dt kuadrat ditambah 3K dibagi M. Teta sama dengan 0. Boleh nggak? Boleh nggak? Sebar, sebar. Di sini boleh nggak? Sama-sama dikali 3. Dikali 3 terus dibagi M. Boleh? Ini namanya apa, Clara? Tadi saya bilang. Ini namanya adalah persamaan diferensial order kedua. Beda kan sama yang tadi kan? Tapi saya bilang apa tadi? Kalau udah dapat PDO2, konstanta yang ada di depan fungsi pasti adalah omega kuadrat. Berarti kita tahu kalau omeganya adalah akar 3K dibagi N. Beda kan? Beda. Karena dia bukan tidak sederhana. Ngerti? Yang diminta apa sih tadi? Yang diminta adalah frekuensinya. Omega rumusnya apa? 2pi dikali frekuensi. Betul? Ya. Maka
Dapat dong berapa frekuensinya? 1 dibagi 2V dong. K-nya berapa? 1000 ya? Oh, M-nya 5. Berarti 3 kali 1000 dibagi 5. Coba hitung Clara, kalkulator. Ngerti Clara? Jadi kalau bentuknya sudah tidak sederhana, walaupun itu tegas, OHS-nya nggak akan akar per M. Biasanya harus dibikin ulang. Oke? Pi-nya tuh tetap pi atau dimasukin 3 Apa? pi-nya? Pi-nya pi aja. Ada pi sini. Pi itu, nah itu. Pi di mana? Beneran? Ya, 1/2 pi. 3,898. Udah. Berapa dapatnya? 3,898 Satuannya? Hertz. Nah, jadi kalau nanti ketemu kasusnya tidak sederhana, omeganya harus dicari manual dengan bikin persamaan diferensial order 2-nya. Kalau dapat periode 2, konstanta yang ada di depan fungsi pasti omega kuadrat. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke OHS pada kasus bandul. Oke. Kan baru pegas kan ya? Sekarang kita masuk ke OHS bandul. Oke. Tadi nggak Clara? Yang kedua adalah OHS, sama juga. OHS bandulnya ini adalah bandul sederhana. Oke. Berarti kalau nggak sederhana, bikin PDO-nya. Ngerti? Oke. Bayangkan, ini ada langit-langit, Clara. Oke. Kemudian Clara punya bandul. Seperti ini. Bayang? Bayang. Bandulnya punya panjang tali sebesar L dan masanya M. Ini timbangnya gini. Kalau didiamin bakal gerak nggak? Enggak. Ya nggak sih? Harus diganggu. Caranya kalau bandul gimana ganggunya? Kita simpangin, ya nggak sih? Kita bikin simpangan. Seperti Clara. Kita simpangkan sejauh theta. Oke? Setelah disimpangkan dilepaskan ya. Maka nanti pasti bandulnya akan berbentuk kayak gini lintasannya. Betul ya? Udah bagus. Tuh, black banget ya. Nah, gitulah pokoknya ya. Bayang? Anggaplah gitulah ya. Gitulah, bayang. Oke. Maka bandul ini akan berosilasi titik A, terus ke B, terus ke C, betul? Terus ke B lagi, ke A, ke B, ke C, gitu kan ya? Kok bisa sih? Coba kita lihat. Ada gaya apa saja. Di ini punya massa ya, Clara. Ada massa berarti ada mg. Ada apa lagi, Clara? Ada tali. Maka dia punya tegangan tali. Paham, Clara? Oke. Lihat, Clara. Kan dia gerakannya gini kan? Betul? Ini gerakannya translasi atau rotasi, Clara? Rotasi. Berarti kita tahu ini gerakannya adalah gerak rotasi. Karena gerak rotasi, maka persamaannya sigma torsi. Betul nggak, Clara? Inersia dikali alfa. Mana yang memiliki torsi? T atau mg? Atau dua-duanya? Ingat nggak? Yang punya torsi adalah yang tegak lurus dengan poros. Kan porosnya ini kan? Lihat, T mengarah ke poros kan? Pasti dia nggak punya torsi. Karena mengarah ke poros. Ngerti?
Berarti yang punya nilai siapa? MG. Tapi MG juga nggak tegak lurus kan? Maka MG-nya harus diurai. Ada yang ke sini, yang kita belajar kemarin ya, sama ada yang ke, sekarang masuk ya, yang ke sini yang tegar. Nggak ya? Nggak ada kan? Enggak, tapi Nggak ada. Kalau ini theta, ini juga theta yang Clara, tuh nggak? Berarti ini adalah MG cos theta, yang ini MG sin theta. Berarti yang punya torsi siapa? MG cos atau MG sin? yang sin. Sin. Tapi lihat, MG sin arahnya berlawanan dengan arah tarikan yang kita bikin. Simpangan. Berarti ngerti? MG sin theta dikali lengannya kan? Berapa lengannya ini? L kan? Oke. Berapa inersia bandul ini? Lihat, bandul ini ada ukuran panjang, lebar, tinggi, diameter nggak? L itu bukan bandul, bandul yang bulatan ya. Ada nggak? Nggak ada. Berarti dianggapnya benda titik. Berapa inersia benda titik? MR kuadrat. R-nya apa? Jarak. Jarak ke port. Berarti L kan? M L kuadrat. Betul? Boleh nggak alfa saya ganti? Alfa itu adalah turunan kedua dari theta. Boleh? Boleh. Kita sederhanain. Kita hilangin L-nya satu, boleh? Boleh. Kita hilangin M-nya satu, boleh? Kita punya min G dikali sinus theta sama dengan L D kuadrat theta per DT kuadrat. Ngerti? Oke, kita lagi, Clara. Syarat. Kalau dia mau bergerak OHS, syaratnya adalah tetanya harus kecil. Oke? Secara matematik, kalau tetanya kecil, sin theta akan mendekati nilai dari tangen theta. Tan theta akan mendekati nilai tetanya, tapi dalam satuan radian. Sehingga kita akan punya min G dikali theta sama dengan L D kuadrat theta per DT kuadrat. Ngerti? Kalau saya bikin kayak gini, boleh nggak, Clara? D kuadrat theta per DT kuadrat ditambah G dibagi L. Theta sama dengan 0. Boleh? Boleh. Ini namanya apa, Clara? Persamaan diferensial orde kedua. Lihat, beda kan bentuknya. Tapi kita udah tahu konstanta yang ada di depan fungsi pasti ini adalah omega kuadrat. Sehingga omeganya pada kasus bandul sederhana adalah akar dari G dibagi L. Kalau nggak sederhana, maka harus bikin PDO2-nya dari awal. Contoh bandul nggak sederhana, gampang. Ini ada ukuran jari-jari. Kalau ini ada ukuran jari-jari, ini kan ini bendanya bukan benda titik kan, ini benda tegar kan. Ini kayaknya kalau bola 2/5 MR kuadrat kan ya. Ya kan? Ya. Tapi digeser, oke. Dari sumbu sejajar. Jadi ini beda kan? Akibatnya ini akan beda semua kan? Tapi kalau kita bikin PD2 akan ketemu ntar. Omeganya pasti yang di depan fungsi. Ngerti? Sekarang, bagaimana contoh soalnya? Sama kayak tadi. Kalau soal tidak ada gambarnya, maka asumsikan dia sederhana. Memang Clara nggak dapat LTF 7, dapat kan? Itu isinya nggak sederhana semua, Clara. Banyak kan? Kalau saya baca sekilas ya, jarang banget yang nomor satu aja udah nggak sederhana kan? Ingat nggak? Udah baca nggak? Udah lihat soalnya. Yang di sininya kan, pegasnya kan? Nah ini bentuk apaan nih? Agak tahu juga dia, bikin lagi video-duanya. Ngerti Clara? Oke, baca dulu. Masalahnya catatannya Pak Akif nggak ada yang nggak sederhana. Ini sederhana lah. Gimana ceritanya kalau yang diajarkan sederhana, yang keluar nggak sederhana? Loh, berarti kan beranggapan, oh omeganya akar kaprem ya. Nggak gitu. Omega akar kaprem itu kalau sederhana aja. Kalau bentuknya nggak sederhana, nggak bisa. Bikin periode dua baru. Coba baca dulu sampai C.
Nggak ada gambarnya ya? Berarti dianggap sederhana. Udah, tulis semua informasi yang diketahui soal. Berarti kan tinggal belajar gelombang ya? Belum ya? Oke, cobain aja. Bang, per kilogram dong. Katakan kalau di TPB kan harus Iya. semua kan? Udah, oke. Karena ini nggak ada gambarnya, berarti harusnya gimana kan? Dia minta apa yang A? L. Ada. Omeganya kan akar G per L. Bisa? Boleh. Omega sama dengan omega rumusnya apa, Clara? 2 pi kali F. Emang ada F-nya? Enggak. Adanya apa? Ya udah, 2 pi per T kan? Itu seperti 2 pi per T. G-nya kita pakai 10 aja, Clara. Dengan akar 10 dibagi L. Dapat nggak L? Oh, ini T-nya di... Kan kalau T-nya... Nah, ini T-nya Ya, apa ini? berarti yang masih ditulis gak tahu langsung. Terus Hilang. aja. Boleh deh, masukin udah. Ya udah, solver. Seperti Clara. Gampang ya? Jadi kita harus tahu kapan kita boleh pakai omega akar G, omeganya akar K per M, kapan kita tidak boleh pakai omega itu. Dapat L-nya berapa? Oke, lanjut. B, amplitudo maksimum. A kan nggak ada rumusnya. Udah, terus gimana dong? Tebak dulu solusinya maunya apa? Maunya apa? Sin apa cos? Cos. Berarti kan dia bukan X, T ya, tapi jadinya theta, T kan? Karena fungsi theta kan? Kan kalau tadi kan kenapa dia X, T? Yang ini kenapa X, T? Karena ininya X kan fungsinya. Ya. Ini kan kalau bandul fungsinya theta ya nggak sih? Berarti theta, T ya. Berarti theta, T sama dengan amplitudo sin maunya. Sin. Oh maunya cos. Oh cos. Boleh bebas sama aja cos. Omega T ditambah Pasawa gitu ya. Tahu nggak A-nya berapa? Nggak tahu kan? Tahu omeganya berapa? 2 pi. Betul? Berarti cos 2 pi T ditambah Pasawa. Ngerti? Paham? Kalau saya turunkan sekali, jadinya apa? Omega fungsi T. Benar nggak? Jadinya apa? Min A dikali 2 pi dikali sin 2 T ditambah pasal. Betul? Boleh nggak saya bilang gini? Omeganya akan bernilai maksimum saat nilai sin juga bernilai maksimum.
Bener nggak? Kan omega ini rumusnya. Berarti kalau dia maunya maksimum, ini juga harus maksimum dong. Berapa sih maksimumnya? 1. Tapi karena dia ada min, kita pakainya min 1. Boleh kan? Jadi kita punya apa? Omega maksimumnya itu adalah 2pi dikali A. Paham? Itu 1 kan? Ngerti? Ya. Omega rumusnya apa? Di dinamika rotasi. Catatan. Gimana ini? Nah, di tabel di A. Oh Ya, ya. tabelnya mana? Nggak ada. Tabelnya di sebelum UTS. Sebelum UTS kita belajar kan? Dinrod, dinrod biasa. Sebelum ini. Dinrod biasa. Nah, ini. Nah, yang tabel saya kasih. Nah, V itu adalah R kali omega kan? Ya. Maka omega, V per M. ya udah kalau omeganya max, V-nya juga max dong. Ya enggak? Dibagi R itu apa? Jaraknya ke poros kan? Berapa jarak ke poros? L kan? Bagi L. Berarti 2V. A-nya nggak tahu kan? Tahu nggak V max-nya berapa? Ada. 0,08 pi. Bener nggak? Tahu L-nya berapa? Ada. 0,253. Coret pi-nya boleh? Dapat nggak A-nya? Dapat. Catat. Aku nggak tahu. Ngerti kan? Oke. Nah, ada tricky karena ini ada dinamika rotasinya ya. Jadi harus ingat-ingat dinamika rotasi. Walaupun itu sebagiannya nggak masuk UTS kan ya. Nggak masuk UAS kan. Kalau udah, tapi nggak bisa kita belajar setengah-setengah. Kalau di not semua mau dikuasain. Maksudnya apa? Nah, benar. Bentuk garis. Oh, itu ini rata-rata 0,158. Satuannya ngaco banget. Radian. Kenapa? Karena ini fungsi theta. Ya kan radian. Ya, Ngerti? ya. Oke. Pertanyaan C. Tegangan tali ketika kecepatan pendulumnya bernilai maksimum. Oke. Kita ambil gambar ini kan ya? Ambil gambar ini deh. Oke. Saya copy gambarnya. Oke, Clara, saya mau tanya. Menurut Clara, bandul ini di mana sih letak kecepatannya maksimum? Di A, di B, apa di C? Kecepatan bandul ini maksimum di titik mana? A, B, atau C? Dicek. Ngaco banget. Kalau di C, P-nya maksimum, dia bakal naik lagi dong ke atas. B, A. Ingat nggak? Kalau di titik C itu kan udah mentok nih. Kalau di C punya V-nya maksimum, berarti dia gerak nggak? Lah gerak ke atas dong berarti kan? Iya nggak? Di B, paham? Berarti artinya pertanyaan C itu mau tahu di B itu tegangannya berapa kan? Lihat, di B ada apa aja sih, Clara? Ada massa, pasti ada berat, betul nggak? Mg. Ada tali, maka dia punya tegangan tali. Benar nggak? Lihat, lintasannya kan berbentuk lingkaran ya. Bagian lingkaran kan? Gini kan? Iya. Busur kan? Ingat nggak waktu kita belajar buat persiapan UTS? Kalau lintasannya berbentuk lingkaran, maka itu termasuk jebakan gaya sentripetal. Ingat nggak? Sigma F, udah nggak jauh banget ini, yang menuju ke pusat lingkaran, nilainya harus sama dengan FSP. Pernah ingat? Ada catatan saya waktu kita belajar dinamika jebakan gaya sentripetal. Apa yang ke pusat? T kan? Berarti tegangan tali dikurangin mg. Betul? FSP rumusnya apa? M T kuadrat dibagi F. Betul? Berarti T sama dengan, karena di B itu maksimum, berarti V-nya V max. Betul nggak?
R-nya adalah panjang tali kan, ditambah M. Paham? Ada semua nggak? Satu langkahnya. Berarti T sama dengan M-nya ada. Maksudnya ada. Ubah ke kilo ya. Kalkulator. Satuannya tension apa? Dengan tali. Satuannya dengan tali. Ya iya kan sejenis dia. Pasti F semua kan? Ngerti nggak, Clara? Ini yang C susah sih, karena dia nyambung ke materi yang jauh kita sebelum UTS. Dinamika biasa. Jadi dia, jadi omega sama dengan akar K per M itu hanya berlaku untuk pegas sederhana, oscilasi pegas sederhana. Omega sama dengan akar G per L hanya berlaku untuk oscilasi sederhana untuk bantul. Kalau bentuknya tidak sederhana, nggak ada pilihan lain, bikin PDO2 yang baru. Oke? Setelah dapat PDO2 yang baru, konstanta yang ada di depan fungsi pasti omega kuantum. Oke, ada pertanyaan ke sini untuk osilasi? Paham ya? Jadi pada dasarnya, osilasi itu mencari tiga hal. Amplitudo, omega, dan masa awal. Karena kalau jawabannya cuma solusi umum, ya udah dikasih tahu tuh mesin atau kos kan ya? Ya itu nggak bakal ada nilainya. Maka kita harus tahu A-nya berapa, harus tahu omeganya berapa, harus tahu masa awalnya berapa. Kalau tiga itu udah ketahuan, udah selesai. Oke, mencari omega gampang. Di depan fungsi PDO2 pasti omega kuadrat kan ya? Kalau mencari asal fasa awal, nggak ada rumus. Jangan terpaku, hal itu harus sesuai dengan yang tadi saya ajarin. Nggak kayak gitu. Itu berdasarkan data yang ada aja. Oke, jangan dihadapi, oh berarti harus pakai cos kuadrat tambah kuadrat gitu kan ya? Nggak kayak gitu. Paham? Oke, ada pertanyaan sini? Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti kita sudahi saja. Berarti materi yang belum tinggal gelombang mekanik. Oke, jadi kita coba cari jadwalnya. Kalau kita kerjain. Kalau gelombang EF itu secara konsep harusnya susah, harusnya. Kenapa? Karena di gelombang EF itu di beberapa prodi itu mata kuliah khusus buat belajar gelombang sendiri, gelombang mekanik sendiri. Artinya susah banget. Tapi untungnya TPB kita nggak belajar gelombang secara utuh. Kita hanya belajar gelombang cuma kulitnya doang. Jadi nggak susah. Masalahnya karena kita belajar gelombang itu kulitnya doang. Berarti konsekuensinya rumusnya banyak. Kita hafalin rumusnya. Mau nggak mau. Oke? Oke, untuk rekamannya saya akan kirim linknya di YouTube ya. Oke, mari semuanya.